lagi di Muramari Production. Kali ini bersama saya ada seorang tamu namanya Josh. Dan dia akan bantu saya untuk ngejelasin ke teman-teman semua soal yang satu ini. Kenapa cewek Indo suka berpacaran atau suka nyari cowok bule. Oke? So, ini lagi tren banget. Mungkin kita bisa lihat di YouTube, di mungkin teman kalian bisa, oh dia apa, kalian punya temen yang juga punya pacar bule gitu ya, terus kalian kepengen gitu pacaran sama bule. Tapi yang kita lihat ini ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang salah soal alasan-alasan kenapa cewek Indonesia tuh tertarik sama cowok bule gitu. Ada pemikiran salah soal cowok bule sendiri gitu. Karena kita berdua ini bukan hater. So kalau kalian mungkin kebetulan pengen pacaran sama cowok bule, atau kebetulan kalian yang lagi nonton ini punya pacar bule, oke? Kita bukan hater, so it's okay, it's itu hak kalian. Tapi kita hanya ingin membantu kalian untuk mempunyai hubungan yang lebih bagus lagi, sehingga kalian gak salah jalan. Dan saya sebagai wanita Indonesia sangat ingin melindungi semua cewek Indonesia yang ada. So hopefully semoga aja tips ini bisa membantu kalian, dan tentunya tips ini semoga bisa berdampak positif ya dalam hidup kalian. So langsung aja. Alasan pertama kenapa cewek Indonesia suka sama cowok bule adalah karena wajah mereka yang ganteng, atau mata mereka yang biru atau hijau, atau rambut mereka yang pirang gitu, kayak di film-film Hollywood gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak film Hollywood gitu kan, kita kalau nonton cowok bule di TV tuh oh my god gitu. Nah, ini saya ingin langsung tanyakan ke Josh, gimana menurut kamu soal tanggapan yang satu ini, yaitu cowok bule itu lebih ganteng ketimbang cowok Indonesia atau cowok Asia lah banyak. Well, not exactly. Yang artinya cowok Indonesia kalau di pairing sama cowok bule sama aja. Correct. Okay. Jadi misalnya cowok itu kan banyak. Betul. Kayak misalnya cewek. Betul. Banyak tingkatan. Misalnya ada cowok yang ganteng, cowok yang keren, cowok yang maco, cowok yang biasa, atau cowok yang ya oke lah gitu, tapi kepribadiannya di bawah rata-rata. Bagus, di bawah rata-rata. Gitu loh. Cowok Indonesia juga ada, sama juga kayak cewek. Yeah. Tapi kalau menurut saya nih, kalau menurut saya sebagai seorang cowok nih, kalau di pairing, kalau dijejerin nih, cowok Indo yang ganteng sama cowok bule yang ganteng, itu cowok bule kalah. Oke. Kalau dibedain sama-sama ganteng gitu ya? Iya. Yeah. Walaupun cowok bulenya punya kulit lebih putih, punya mata hijau, biru, terus cowok Indonesia cuma hitam doang ya matanya. No, look at me. Look. Yeah. Cowok Indo sama cowok bule Caucasian. Iya. Entah dia asalnya dari mana, dari Eropa atau Amerika atau mana deh ya. Australia, whatever ya. Kalau dijejerin, cowok bule kalah. Itu udah pendapat halayak kaum perempuan. Bahkan, jadi bukan untuk cewek Indonesia doang nih ya. Kalau dijajarin nih ya, 10.000 cewek nonton atau mandangin yang harus memilih cowok mana yang lebih keren, cowok Indo atau cowok bule yang ganteng. Dua-duanya ganteng. Cowok Indo bakalan menang. Itu udah guaranteed 1000%. Tapi intinya pemikiran soal ganteng ini kira-kira menurut kamu nih dari mana gitu? Kenapa sih sampai kita berpikir cowok bule tuh lebih ganteng dari cowok Indonesia? Padahal sebenarnya kalau pikir-pikir itu nggak masuk akal pemikiran seperti itu, dan seperti yang kamu bilang tadi itu pemikiran yang sebenarnya salah gitu, itu nggak benar gitu. Tapi kok tetap aja kita sebagai seorang cewek atau banyak cewek-cewek lain berpikir seperti itu. Oke, look at this way. Sekarang banyak iklan-iklan, berita, majalah, dunia online, itu mereka misleading propaganda, yang artinya mereka berusaha dengan tuntutan modernisasi nih ya. Itu bagus, ada bagusnya. Mereka berusaha menjual atau marketing
yang menyuguhkan westernized style ke Indonesia. Iya, coba lihat aja iklan sabun ya, ya. Iklan sabun, iklan sabun, iklan kopi, iklan kopi. Itu kalau nggak dibuatnya di luar negeri atau pakai model bule gitu, yang rambut pirang, yang matanya gimana gitu. Even tadi malam saya lihat tuh ada iklan air putih yang dalamnya cuma isi batu doang. I know, I'm not criticized, alright? I'm sorry, I'm not criticized. But that's not pakai bule. No, tapi dibawanya dari luar negeri. Itu misleading propaganda yang sebenarnya Indonesia, khususnya cowoknya yang kamu ngomongin kan sekarang cowok, itu punya kualitas yang way jauh lebih bagus. Bahkan katakanlah iklan rokok, iklan baju, iklan jeans gitu, atau iklan produk kesehatan ya. Nah, itu dia. Banyak banget yang pakai bule gitu. Semuanya gimana kalian nggak atau mereka atau bahkan kadang kita sendiri di brainwash, yang artinya pola pandang atau pola pikir kita akan dirubah sedikit demi sedikit. Setiap hari ada iklan itu, setiap hari ada feeding seperti itu. Kayak Facebook, new feeding, what new feeding, gitu loh. Smartphone, semuanya sekarang udah ada smartphone. Jadi tinggal klik aja, wow si A sekarang punya cowok bule, keren. Si B punya suami bule, keren. Anaknya cute-cute. Atau terus new feeding lagi, ada iklan sepatu misalnya yang pakai bule keren. Saya bakalan kelihatan keren kayak gitu. Berarti pemikiran intinya ya guys, pemikiran soal bule, cowok bule itu lebih istimewa atau lebih ganteng secara fisik ya, itu sebenarnya menurut kita tuh nggak logika, dan salah, karena pemikiran seperti itu sebenarnya nggak datang sendirinya ya, nggak datang dari diri sendiri sebenarnya, itu datangnya dari iklan-iklan, datangnya dari pokoknya dari luar yang terus mencuci otak kita gitu, sehingga kita berpikir itu lebih superior gitu. Satu lagi dari film XXX, if you know what I mean. No, let's not get into that. That's too specific. Right. Banyak juga kayak misalnya yaudah. Guys, we'll skip that for now. Kita skip itu untuk sekarang. Alright, so alasan kedua, kenapa seorang cewek Indonesia itu lebih suka sama cowok Indonesia adalah karena cowok Indonesia. Salah, cowok bule. Sorry, masih kepikiran yang tadi. Itu karena mereka lebih kaya atau lebih banyak duitnya, karena siapa gitu ya, nggak tahu gitu, cowok bule identiknya dengan gaji dolar atau terus artinya kalau gaji dolar ya tentu aja lebih banyak duitnya gitu, lebih bisa membeli ini beli itu, pasti banyak gitu, rumahnya gede atau ada mobil gitu. Kalau kita bandingin cowok bule sama cowok Indonesia, kalau cowok Indonesia gajinya sedikit dah, cowok bule pasti yang punya duit lebih banyak gitu, sehingga kalian lebih lari milih cowok bule gitu. Oke, ini lumayan sering ya menurut saya juga, yang sering kita lihat itu cewek Indonesia berpikir kalau pacaran sama bule pasti dibeliin ini, dibeliin itu, bisa beli ini, bisa beli itu, karena cowok bulenya lebih banyak duit ketimbang sama cowok Indonesia. Itu benar nggak sih? Apakah cewek itu ada hubungannya dengan masalah romantis juga, karena cewek kan apalagi pengen suka disayang-sayang, suka dibeliin ini, beliin itu. Oleh sebab itu mereka butuh yang punya duit gitu kan. Aku bisa ngerti gitu, tapi apakah benar sih cowok bule lebih banyak duitnya? Nggak benar ya. Jadi mereka sebenarnya kantong mereka sama aja sih, cuman mereka kan didesain dengan dolar, Indonesia dengan rupiah. Dan pada saat ini tingkat kelipatan dolar itu jauh lebih banyak daripada rupiah. Tapi kalau kita bandingin, kalau menurut saya nih sebagai cowok dan juga ya saya pekerja ya, I'm not in college anymore, so yang menghasilkan dolar. Saya menghasilkan dolar, saya pernah ngasilin rupiah, saya pernah ngasilin dolar. And then apa bedanya? Bedanya sama aja. Bedanya jadi misalnya kalau cewek pacaran sama cowok dan cowoknya itu misalnya bule, itu kalau mereka punya good time atau mereka lagi demen mesra-mesraan, romantisan,
mau dibeliin apa aja juga bodo amat gitu loh. Intinya, dan juga misalnya kalau mereka punya pacar cowok Indo, mereka saling cinta, saling sayangin, mereka having a good time, mereka pasti juga dibeliin. Nah sekarang cowok itu pada dasarnya itu cuma ingin senang-senang, nyaman, sama disayangin cewek. Itu aja kuncinya, nggak jauh kok. Cowok manapun di dunia ini yang merasa dicintai atau kayaknya pasti dibeliin, pasti gitu. Dibeliin lah. Pasti berapa sih harga bunga? Exactly, bunga di mana-mana juga sama, restoran mana juga sama. Istilahnya makan bakso, makan mie ayam komplit di pinggir jalan pun kalau misalnya mentally oke, lagi happy, itu legit, pacarnya legit, itu oke-oke aja. Tapi gitu. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya soal lebih kaya atau lebih punya duit, itu nggak benar. Nggak benar, karena mereka juga gitu. Saya tinggal di luar negeri udah lama ya. Kalau cowok bule misalnya dia menghasilkan dolar, terus gajinya mungkin dikasih dari sebuah perusahaan yang mungkin dapatnya di luar negeri gitu, katakanlah. So gajinya dolar, tapi dia tinggalnya di Indonesia. Nah, tentu punya uang yang lebih banyak gitu kan. Ini lagi konsep tentang bagaimana cowok begini konsep bagaimana caranya cowok untuk hunting cewek. Cowok will hide the truth, yang artinya kalau misalnya kalian nggak tahu ya konsep atau cowok itu sendiri, cowok mana sih misalnya cowok yang demen sama cewek ya, terus berusaha untuk ngincer sampai dapet, ya jelas lah mereka bakalan berkorban. Ya, nah setelah udah berumah tangga atau udah pacaran udah lama, cowoknya udah misalnya udah comfort, udah nyaman dengan kalian, keluar semuanya keadaannya, terus bahwa cowok ini juga harus bayar bill, harus bayar kredit card, mungkin uangnya minjem di bank. Kalau dia punya rumah itu nyicil, karena di luar negeri itu nggak ada atau jarang banget ya yang beli rumah cash kayak di Indonesia. Di Indonesia jauh lebih bagus loh. Kita punya uang beli rumah, cicil 2 kali. Kalau di sini nggak, sampai 24 tahun. Berarti intinya nih ya, cewek-cewek di luar sana, kalau kalian merasa misalnya melihat teman kalian dihujani gitu dengan barang-barang bagus, kebetulan kalau dia memang milioner, jelas gitu, milioner gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu, misalnya teman kalian atau kalian lah for some reason gitu dihujani dengan banyak hadiah, tapi masih pacaran atau belum, dan kalian nggak tahu jelas ini pekerjaan cowok ini apa, kalian harus mulai juga kritis gitu soal kenapa sih saya dihujani banyak hadiah atau gimana gitu. Sebelum terlambat gitu kan, karena itu juga salah satu teknik yang sering cowok lakukan gitu ya. Cowok mana aja gitu. Sama, nggak ada bedanya mau cowok Indo, mau cowok Caucasian. Kalau mereka masih ngejar namanya cinta ya, hunting cewek, itu konsepnya pada dasarnya mereka mau do the best. Untuk mereka punya ability untuk berbuat sesuatu yang baik, walaupun itu berupa ngajak makan di restoran mewah lah, ngasih bunga tiap minggu lah, atau bacaan puisi setiap malam. Itu sama aja. Ada juga cowok yang bodo amat gitu loh. Emang itu tipe orangnya berbeda. Kamu mau enggak, this is me gitu loh. Jadi cowok bule itu nggak bisa dicap dia punya lebih banyak duit karena mereka menghujani ceweknya dengan ini itu karena itu first ya, itu tipe laki-laki emang seperti itu. Second, alasan kedua adalah cowok bule itu sama aja ya sama cowok Indonesia. Mereka kalaupun kalian menganggap mereka kaya, itu salah, karena mereka gajinya pun bakalan harus dibayar untuk bills ini, rumah, kredit card, apa aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya cowok bule itu katakanlah kalian ketemu di Indonesia terus balik lagi ke sini. Nah, itu takarannya berbeda, takaran cost of living atau biaya hidup di Indonesia sama di luar negeri kan berbeda gitu. Jadi kalau misalnya gajinya sama dengan gaji dia saat di Indonesia dan saat dia di luar negeri, terus dia balik lagi ke luar negeri, tentunya biaya hidup di luar negeri lebih mahal gitu kan. Jadi jangan cuma lihat luarnya aja, jangan cuma lihat tampilannya, dia punya mobil, dia punya ini, dia punya itu, apartemennya gini-gini, tapi kalian kebohong gitu saat balik ke sini atau saat
kalian begitu seriusnya berhubungan dengan cowok ini, terus kalian bisa kalian lihat kebenarannya gitu kan. Jadi lebih berpikir kritis gitu soal yang satu ini, yaitu tentang mereka punya duit atau enggak gitu kan. Well, atau ada tambahan lain? Oke, tambahan satu aja untuk cewek-cewek. Ya, satu aja. Yang penting cowok ini bertanggung jawab, ya, konsisten. Oke, yang artinya nggak cuman kayak pas ada masalah dikasih enggak. Misalnya hari Rabu itu hari kalian untuk go out, hari Selasa hari tapi dia nggak datang. Setiap hubungan tuh harus konsisten gitu loh. Baik. Nggak ada hari istimewa dari hari-hari yang lain. Semuanya harus konsisten. Jadi dari hal mana aja, keuangan, ya, romantis, ya. Dan cinta itu nggak bisa dibeli intinya ya, kita harus seperti itu ya. Exactly. Nah, masalahnya sekarang kalau cewek Indo sama cewek Western itu bedanya yang sangat jelas itu satu, yaitu culture, budaya. Ya, itu nggak bisa di-defeated. Walaupun bahasa nggak jadi masalah, selera nggak jadi masalah, tapi culture itu yang biasanya itu membuat gap atau perbedaan. Oke, baik. Walaupun udah hubungan mereka udah jalan bertahun-tahun. Jadi itu salah satu yang perlu dipertimbangkan ya untuk teman-teman. Kalaupun kalian ngerasa semuanya baik-baik aja, tapi kalian harus mempertimbangkan yang satu ini, yaitu budaya. Karena budaya mau tidak mau itu berbeda. Mau kalian cinta, mau kalian mau kalian merasa dia ganteng banget, mau kalian ngerasa dia punya duit, pekerjaan bagus, budaya itu harus bisa dipelajari sematang-matang mungkin sebelum masuk dalam hubungan itu. Exactly, budaya itu bisa kita dapetin waktu kita dari lahir loh. Ingat, it's dimana kamu dibesarin atau dilahirkan. Jadi misalnya ada orang Indo yang udah lama di luar negeri tapi nggak lahir di luar negeri, itu masih kelihatan banget budaya Indonesianya kental banget. Jadi atau misalnya ada orang Indonesia yang bilang, oh aku udah modern banget, aku udah misalnya cara, tapi nggak bisa ditutupi juga. Itu nggak bisa. Mau mereka bilang aku tuh westernized, aku tuh ini liburannya ke Prancis, liburannya ke Amerika. Tapi budaya Indonesia masih aja itu gitu. Bisa. Sedikit pun ya. Itu lifestyle. Itu bukan culture yang kamu punya. Kalau bule, seberapa lama pun mereka tinggal di negara lain, di Indonesia cintanya misalnya, dia sama Indonesia, katakanlah ya, mereka, saya cinta banget Indonesia, I love Indonesia gitu. Saya punya banyak teman budaya juga, bulenya tetap ada juga. Saya punya banyak teman juga tinggal di Indonesia berpuluh-puluh tahun, bahasa Indonesia udah kayak bahasa daerah deh, udah bisa makan apa aja, ya, makan belalang pun dimakan, gitu loh istilahnya, kodok pun dimakan ya. Tapi culture westernized-nya itu nggak bisa di-blendin, istilahnya nggak bisa hilang. Jadi kalau mereka mau keluarin western itu bisa kapan saja. Ini budaya ini kalau kita bicara for like 1 jam juga pasti lama ya. Karena budaya nggak akan selesai kalau kita bicara budaya ini. So ini bakalan, kalau kalian suka lebih pengen tahu lagi soal kayak budaya apa sih yang kita maksudin ya tadi pas pembicaraan budaya apa itu budaya bule itu, kalau kalian nggak ngerti kalian bisa leave a comment or message me gitu ya, untuk kalau kalian pengen dengar lebih banyak soal budaya ini. So langsung aja ke alasan ketiga nih. Kita punya stay tuned with me guys, ini serius. Alasan ketiga cewek Indonesia pengen pacaran sama cowok bule adalah, atau pengen menikah sama cowok bule itu karena pengen keturunannya lebih bagus, atau karena pengen anaknya tuh lebih mancung, lebih pirang, lebih putih, lebih matanya biru. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Well, if you guys bukan baby lovers, bukan kids lover, mungkin kalian merasa punya perbedaan antara anak Indonesia atau anak-anak campuran atau anak bule. Basically, God give itu
yang diberikan Tuhan, itu yang diberikan Tuhan itu anak-anak spesial, maupun rasnya jadi, apapun gitu ya. Berarti pemikiran kayak gitu, saya nggak mau kasih comment anything, right? Iya. Kalau kalian punya pemikiran seperti itu, berarti kalian tuh nggak siap menjadi orang tua, nggak siap menjadi seorang ibu, nggak siap menjadi orang God gift yang Tuhan kasih ke kalian. Kalian nggak siap menjalin rumah tangga, kalian nggak siap menunjukkan diri kalian ke dunia ini, kalian nggak hidup di dunia nyata dan gitu, kalian tidak ya? menghargai atau never akar ya, ke yang kalian punya. Nah gitu. itu misalnya saya nggak mau ngasih nggak apa-apa ya, karena saya melihat banyak anak-anak atau bayi-bayi Indonesia yang asli itu cute banget, ganteng-ganteng banget, lucu-lucu banget, cantik-cantik banget. Is no reason ada orang yang berpikir kayak gitu. Kalau misalnya anak saya campur bakalan keren, enggak juga gitu loh. Masalahnya dari mana kamu didik anak itu? Mereka berpikir tuh memperbaiki keturunan. Alasannya. Apa sih memperbaiki keturunan itu menurut kamu tuh apa? Apa yang dimaksudkan sama wanita Indonesia dengan mengatakan, oh saya ingin memperbaiki keturunan? Nggak tahu. Mungkin mereka memikir mereka tuh masih apes. Oh my god. Jadi mereka dulunya punya ekor kali ya. Terus pingin nggak punya ekor. Oh my jadi god. Itu baru make sense ya. It makes sense. Ini kita udah nggak punya ekor masih. Exactly. It's like okay, that's stupid. Exactly. It's like why gitu loh. Yeah. Misalnya kalian cowok saya tuh punya rambut blonde, matanya biru, kulitnya putih. Berarti kalau saya nikah sama dia punya anak saya bakalan rambutnya sedikit coklat atau itu, but ntar kalau udah gede bisa main film, something like that. Tapi bisa jadi artis, terus bakalan keturunan kita bakalan bagus. Itulah. Saya nggak setuju dengan misleading propaganda yang tadi saya bilang. TV. Oh iya, itu TV karena iklan baby diapers, katakanlah iklan apa sih? Popok bayi atau iklan susu bayi, itu bayinya tuh bule, matanya gini. Ya, serius ah? Like weird, gitu loh, aneh ya kalau kita lihat sebenarnya. Jadi masalah memperbaiki keturunan, karena kita pikir oh kalau nikah sama bule gitu anaknya ntar bakalan cute gitu. Itu I think yang buat salah ya. I think kalau menurut saya itu artinya kalian also pada saat yang bersamaan kalau kalian berpikir seperti itu kalian itu menurunkan derajat wanita Indonesia pada umumnya gitu. Exactly. Kenapa gitu kan? Bener. Jadi kalian kemakan dengan iklan kayak gitu atau berita kayak gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa berarti orang yang juga menciptakan nggak suka sama diri kalian gitu, sehingga kalian ingin memperbaiki apa yang udah ada gitu. Saya nggak ngerti yang orang punya ide, orang mana yang punya ide buat iklan tersebut atau buat berita tersebut, atau misalnya ada artikel tentang Indonesia, tentang sebuah kritik tentang contohnya makanan atau rumah, itu ada foto bule atau rumah. Saya nggak ngerti yang buat iklan tuh kenapa sebodoh sedemikian rupa. Jadi pakai bule bahwa gitu ya? Yang menulis pun nggak merasa bangga dengan yang mereka punya, gitu loh. Sehingga harus didukung dengan yang lain. Seharusnya mereka harus menciptakan profil sendiri untuk mendukung karya mereka. Sehingga bule pun mau beli tanpa dikasih ini. Exactly. Dan malahan seandainya ada bule nih atau ada profil westernized yang mau ikut campur, mereka seharusnya stop aja, bilang no, kita nggak butuh kalian karena kita punya profil sendiri yang nggak kalah dengan kalian gitu loh. Saya nggak ngerti, kalau saya punya perusahaan kayak gitu saya pecat semua. Oke, so intinya memperbaiki keturunan itu guys, itu mereka nggak akan pemikiran seperti itu karena gitu itu artinya kalian menurunkan derajat anak-anak Indonesia deh, katakanlah anak-anak
yang apa pribumi gitu, kalian menganggap like anak-anak campuran tuh kayaknya lebih keren atau lebih gimana, bakalan jadi artis, bakalan punya duit lebih banyak gitu, karena apa lagi nggak apa bakalan company bakalan pakai, bisa jadi model, bisa jadi ini. Itu pemikiran salah ya. Untuk itu alasan yang salah yang dijadikan seorang cewek untuk berhubungan sama cowok itu. Karena soal keturunan juga kalian nggak tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Kalian lebih baik memfokuskan gimana caranya membuat hubungan langgeng, fokus soal keturunan itu dikasih sama Tuhan gitu ya. So apa namanya, kayaknya terlalu jauh untuk kalau kita memikirkan soal memperbaiki keturunan gitu ya. Jangan terlalu banyak lihat sosial terlalu media jauh deh pokoknya. Jangan terlalu intinya banyak percaya sama sosial media. Bener, sosial media, iklan, jangan terlalu, televisi gitu ya. Gini loh. Jangan terlalu percaya gitu. Gini loh, kalau menurut saya. Iya. Saya udah lama tinggal di luar negeri. Sebenarnya kehidupan yang di dunia yang lebih maju itu sebenarnya gampang loh. Yang satu, kamu harus percaya diri kamu sendiri. Percaya diri guys. Dan merasa bangga khususnya apa yang kamu miliki. Iya. Gitu loh. Semua orang yang berada di luar negeri ya, itu mereka merasa proud about themselves. Iya, jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Jadi kalau kalian yang berada di Indo yang merasa nggak proud tentang diri kalian sendiri, kalian harus kembangin. Iya. Sedini mungkin. You know, proudlah dengan apa yang kamu punya, proudlah yang apa kamu dapat, proudlah apa yang kamu punya sehari-hari. Jadi kalau kalian gitu cewek punya rambut keriting, mau rambut kalian lurus, mau kulit kalian hitam, mau kulit kalian putih, kalian harus bangga gitu. Jangan merasa diri kalian kurang cantik atau kurang apa, sehingga pemikiran-pemikiran lainnya yang nggak jelas ini untuk memperbaiki keturunan katakanlah itu jadiin alasan atau jadiin kayak goal gitu untuk mencari. Itulah yang dimiliki dari semua orang yang tinggal di negara yang lebih maju, yaitu yang di Western maupun di Amerika, di Jerman, mereka bangga, mereka dengan bangganya menyatakan atau bahwa diri mereka itu adalah punya profil mereka sendiri, gitu loh. Diri kalian tuh sudah sempurna gitu, jadi nggak ada yang kurang gitu ya. Makanya itu negara mereka cepat maju, cepat majunya dengan istilahnya. Jadi intinya keturunan kalian tuh nggak ada yang perlu diperbaiki, honestly nggak ada yang perlu diperbaiki. So kalau kalian masih berpikir untuk memperbaiki keturunan, I'm sorry guys, kalian harus fix it dan kalian harus perbaiki dan kalian harus hilangin jauh-jauh dan harus lebih percaya diri lagi. Oke, so kita masuk ke alasan terakhir. Oke guys, ini udah cukup lama. Thank you lama banget. Oke, ini terakhir, janji. Alasan terakhir ya. Untuk kalian yang ingin pacaran sama bule atau berhubungan sama bule, kalian berpikir kalau berpacaran sama bule kalian bakalan hidup di luar negeri, dan hidup di luar negeri itu lebih enak, lebih keren deh pokoknya daripada hidup di Indonesia. Bener nggak sih? Enggak ya. Speaking from your own experience. Oke, Indonesia itu lebih bagus, Indonesia itu lebih tentram, Indonesia itu lebih mudah. Walaupun Indonesia ada masalah, kekacauan sana sini. Itu normal. Indonesia dalam keadaan lagi berkembang. Itu wajar. Selalu ada masalah, tapi selalu ada solusi. Masalah tuh. Indonesia lebih ramah tamah orangnya, iklim Indonesia lebih bagus, tingkat nasionalisme Indonesia lebih bagus, dan kualitas hidup di Indonesia lebih bagus karena balance. Jadi hidup soal kerja dan hidup entertainment, relaxation, kalian disuguhi dengan hijau-hijau gitu, pepohonan atau lautan. Di sini juga bagus, tapi di sini satu iklim. Kalau tinggal yang ada musim dinginnya, itu dingin banget tuh. Jadi selama 6 bulan musim dingin itu kalian nggak akan ngelihat pohon, nggak akan ngelihat lautan, nggak akan ngelihat matahari yang sunny atau langit yang biru cerah, itu nggak ada gitu. Dan juga kalau kalian bukan dari sini, kalian harus berusaha mengimbangi kualitas atau
qualification atau taraf skill kalian harus ngimbangi orang sini supaya dapat gaji, dapat kerja yang sepadan, sehingga kalian nggak merasa depres atau depresi. Exactly. So either kalian harus sekolah, dapat kerja yang lebih bagus, setiap hari harus competing dengan orang sini, competing, what I'm saying. So itu nggak gampang. Harus intinya itu butuh waktu, years. Ada susah dan gampangnya, ya. Exactly. Ada susah dan gampangnya. So itu emang kita agree, kita setuju untuk kalian setiap manusia harus mencoba ya yang baru, harus ke luar negeri biar kalian bisa open minded. Tapi kalau untuk berpikir untuk tinggal atau berdomisili di luar negeri itu kalian harus mempelajari lokasi kalian ya, mempelajari di mana negara yang kalian bakalan tujui ini. Jadi tidak bisa dianggap seperti bakalan lebih enak, bakalan lebih gampang gitu. Enggak juga gitu ya, enggak juga. Dimanapun sama aja, cuman kalau ada banyak kendalanya. Gitu. Kesimpulannya bakalan kalau orang dari negara yang berkembang datang ke negara yang maju, tentunya banyak sekali kendala-kendala atau aspek-aspek yang harus ditempuh. Jadi perlu dipelajari ya, itu butuh tahun-tahunan untuk mempelajari, untuk beradaptasi. Exactly. Jadi jangan harus siap mental. Kalau misalnya ya, untuk kalian yang berpikir untuk luar negeri harus siapin mental. Jangan menganggap bakalan semuanya gampang karena nggak akan gampang. Bukan dari sekedar bahasa doang. Bukan sekedar kendala bahasa. Bukan dari sekedar saya tinggal di luar negeri udah 20 tahun, saya punya mobil misalnya. Tetap aja kita nggak bisa beradaptasi. Gitu ya, terus saya misalnya saya demen ski sekarang ke winter, tapi tetap aja bakalan ada rasa rindu gitu ya dengan atmosfer Indonesia gitu. Dan terutama yang harus dipupuk adalah mental. Jadi di sini orang nggak peduli kalian punya mobil 3, rumah besar, liburan misalnya seminggu 2 kali, di sini orang nggak peduli. Jadi orang yang peduli sekarang di negara yang udah maju adalah kualitas mentalitas dengan rasa bangga akan diri kamu sendiri, atau apa saja yang kalian udah achieve di negara ini. Exactly. Orang nggak bakalan ngomongin kalian udah beli mobil 3 di sini. Orang nggak bakalan gosipin atau nggak bakalan iri karena kalian punya rumah 3. Orang bakalan iri kalau seandainya kalian menjadi seseorang misalnya yang membantu orang lain, CEO perusahaan ini, atau punya andil di dalam masyarakat atau sebuah perusahaan, atau karir yang bagus. Itulah perbedaan culture yang saya bilang tadi. Jadi mungkin kalau culture Indonesia ada gap atau ada banyak perbedaan, itu wajar ya. Tapi itu kendala nomor 1, bahwa di negara manusia khususnya cowok nih, di negara maju itu punya prinsip yang beda, gitu loh. So intinya untuk kalian yang kalau pengen pacaran sama bule itu karena cuman alasannya yaitu satu ya, cuma pengen keluar negeri. That's why kalian pakai bule sebagai jalan untuk keluar negeri, untuk karena kalian capek tinggal di Indonesia. Ya menurut saya hati-hati ya dengan alasan tersebut, karena tidak semuanya gampang di luar negeri, tidak semuanya serba ada di luar negeri. Wisdom luck anyway. Wisdom luck. Ya, itu tidak masalah kalau kalian ke luar negeri. Saya rasa semua orang kalau punya duit dan punya time dan punya duit, ke luar negeri itu membuat kalian berpikir lebih open minded ya, tentang budaya, untuk belajar. Untuk belajar juga bisa, untuk sekolah belajar, cari pengalaman itu nggak masalah. Tapi untuk kalian mau menetap di suatu negara, kalian harus benar-benar pelajari negara itu, karena nggak semuanya gampang, sehingga kalian bisa membuat sebuah keputusan yang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Apa kalian bisa nggak keep up berkompetisi dengan orang-orang lokal di sana? Apakah kalian bisa coba bertanya-tanya gitu kali ya dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri, gimana sih gitu? Apakah kalian cuma pingin di rumah, jadi berumah tangga, bersihin rumah, nonton jangan TV, nanya enaknya aja, jangan melihat enaknya. Apa sih susahnya? Kalian harus tanya apa sih kendalanya tinggal di luar negeri itu. Itu perlu dipertanyakan. Well, itu sih itu aja kali ya kita. Just wisdom lah. Untuk teman-teman wanita Indonesia yang
ingin berpacaran dengan bule atau menjalin hubungan bule, semoga tips-tips ini bisa membantu kalian sehingga kalian bisa mendapatkan pilihan cowok yang terbaik ya, yang bertanggung jawab, jadi kalian bisa lebih happy. Dan tentunya saya akan kembali lagi dengan video-video lainnya, dan thanks for watching, please subscribe. Dan kalau kalian merasa video ini dapat membantu teman-teman kalian, ya kalian boleh share video ini. And kita kembali lagi dengan video lainnya. Bye bye.